Selamat siang mahasiswa. Kita ketemu lagi di kuliah online. Halo, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Oke. Kita hari ini akan membahas substansi yang ada di bab 3 dalam penyusunan naskah akademik. Baik, bagi yang baru bergabung silahkan untuk mengikuti. Dan bagi yang belum bergabung silahkan coba untuk membuka kuliah online ini. Jadi di dalam bab 3 itu berisi tentang evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Apa yang dimuat di dalam bab ini? Di dalam bab ini dimuat tentang hasil kajian. Hasil kajian terhadap apa? Terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada. Selain itu, di dalam bab ini juga diuraikan tentang keterkaitan undang-undang dengan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan yang lain dalam bentuk narasi tentu saja. Nah, selain keterkaitan antara undang-undang dan peraturan daerah yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lain, di dalam bab ini juga dimuat tentang bagaimana harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal antara peraturan perundang-undangan yang ada atau yang dijadikan rujukan. Termasuk di situ di dalamnya adalah status dari peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan yang dicabut itu juga diuraikan di situ. Kemudian peraturan yang dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru ini yang akan dibuat. Nah, para mahasiswa, kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk apa? Dimuat di dalam bab 3 ini. Kajian atau uraian yang ada di dalam bab 3 ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Nah, dalam kajian ini akan dapat diketahui posisi dari undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Nah, di dalam bab 3 ini juga diuraikan tentang analisis. Analisis tentang apa? Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Nah, hasil dari penjelasan atau uraian ini nanti akan menjadikan bahan atau akan menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis, landasan yuridis dari pembentukan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota yang akan dibentuk. Jadi jelas ya apa yang dimuat di dalam bab 3. Jadi yang dimuat di dalam bab 3 sekali lagi nanti diuraikan apa yang saya sampaikan tadi, yang ujungnya nanti analisisnya itu dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, tingkat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah supaya tidak terjadi adanya tumpang tindih pengaturan. Nah, kalau kita sudah menyusun bab 3, kita akan melanjutkan bab 4. Ini akan sangat berkaitan. Apa kaitannya? Dengan mengetahui posisi, dengan tahu gambaran tingkat sinkronisasi dan harmonisasi, maka kita akan dapat melihat atau kita mempunyai bahan untuk bisa menyusun landasan filosofis
dan landasan yuridis. Baik, sekarang kita masuk bab 4. Bab 4 itu adalah satu bab yang menguraikan tentang landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Apa landasan filosofis? Nah, landasan filosofis itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang sumbernya dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi apapun yang akan kita buat, apapun yang akan kita desain dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah, ada uraian-uraian di mana uraian-uraian itu mempertimbangkan atau memberikan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ini sudah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum dari masyarakat Indonesia. Saya kira kita tidak perlu menjelaskan ulang, sudah gamblang sekali apa dan bagaimana pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang saat ini meliputi suasana kebatinan dari masyarakat Indonesia. Tentu saja kita harus melihat bagaimana sumber Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya adalah uraian tentang landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, landasan sosiologis ini sesungguhnya menyangkut fakta, kondisi real atau sering disebut dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Nah, kalau kemudian saat ini pemerintah akan mengeluarkan undang-undang tentang bagaimana menyelesaikan pandemi COVID-19, maka dalam landasan sosiologis ini juga harus diuraikan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini. Dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini harus diteropong, harus dilihat dari berbagai aspek. Faktanya seperti apa? Fakta yang ada di lapangan seperti apa? Kemudian bagaimana perkembangan masalah pandemi ini berjalan dari waktu ke waktu. Sedangkan kebutuhan masyarakat itu apa? Maka semuanya diuraikan dalam landasan sosiologis. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah landasan yuridis. Jadi di dalam 4, saya ulang sekali lagi, dalam bab 4 ini berisi tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, kemudian kita sampai pada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini merupakan satu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ini dibuat untuk mengatasi persoalan atau permasalahan hukum. Wah, ternyata tidak ada aturan yang mengatur tentang bagaimana menyelesaikan persoalan pandemi. Maka uraikan saja di situ. Apa atau peraturan mana yang saat ini ada? Apakah saat ini peraturan ini sudah bisa mengatasi persoalan hukum? Jadi kita harus jelaskan bahwa peraturan yang akan kita buat ini untuk mengatasi persoalan hukum yang saat ini belum tercover. Atau bahkan mungkin bisa disebut mengisi kekosongan hukum. Hukumnya tidak ada, peraturannya tidak ada. Tetapi jelas apa yang akan diuraikan di dalam landasan yuridis ini. Kalau disebutkan bahwa peraturan yang dibentuk ini untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum,
itu juga harus mempertimbangkan atau melihat aturan yang telah ada. Apa aturan yang telah ada ini mau dirubah atau mau dicabut guna memberikan kepastian hukum. Dan tentu saja selain memberikan kepastian hukum, juga harus memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Jadi prinsipnya landasan yuridis ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang akan diatur, yang perlu dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, apa persoalan hukum itu? Beberapa persoalan hukum itu antara lain bisa diuraikan dalam landasan yuridis adalah peraturan yang sudah ada itu saat ini sudah ketinggalan. Jadi sebenarnya ada, tetapi sudah ketinggalan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Atau persoalan lain yang muncul, peraturan itu tidak harmonis atau tumpang tindih. Nah, kita sering melihat bahwa jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, sehingga daya berlakunya itu lemah. Nah, ini juga beberapa hal yang bisa diuraikan dalam landasan yuridis. Atau persoalan yang lain lagi, peraturannya sih sudah ada, tetapi tidak memadai. Atau sekali lagi tadi disampaikan bahwa peraturannya memang sama sekali belum ada. Nah, ini yang harus diuraikan dalam landasan yuridis. Jadi saya sampaikan lagi, bab 4 ini tidak bisa dipisah dari bab 3, yang sebenarnya juga tidak bisa dipisah dari bab 2 dan bab 1. Namun di bab 4 ini secara jelas, secara rinci harus diuraikan bagaimana sebenarnya peraturan perundang-undangan yang akan dibuat ini harus memberikan sebuah alasan, harus memberikan sebuah pertimbangan, baik secara filosofis maupun secara sosiologis maupun secara yuridis. Oke, ada pertanyaan? Boleh, yang bertanya silahkan langsung chat saja, nanti akan saya jawab langsung atau setelah kuliah ini berakhir. Jadi bisa langsung ngechat di nomor saya. Kemudian kita akan lanjutkan pada bab 5. Jadi bab 3 selesai, bab 4 selesai, kita sampai pada bab 5. Apa yang diuraikan di dalam bab 5? Yang diuraikan dalam bab 5 adalah jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan dari undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Apa yang dimaksudkan dengan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, baik itu undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota? Nah, dalam bab 5 ini kita bisa melihat bahwa naskah akademik ini pada akhirnya mempunyai fungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang, rancangan perda provinsi, atau rancangan perda kabupaten kota yang akan dibentuk. Di dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, maka dirumuskan dahulu sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Sedangkan materinya seperti apa? Materinya didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.
tadi sempat kita singgung di bab 4 dan juga bab 3. Nah, ini materi yang akan kita uraikan di dalam bab 5 yang berisi jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan. Ini tidak terlepas dari uraian-uraian atau ulasan-ulasan yang telah ada di dalam bab-bab sebelumnya. Nah, sekarang apa yang dicakup dalam ruang lingkup materi? Ruang lingkup materi di dalam bab 5 ini mencakup 4 hal. Yang pertama, di dalam bab 5 ini khusus mengenai ruang lingkup materi harus mencakup 1. Ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang ketentuan umum, maka kita akan melihat pandemi adalah, misalnya, wabah adalah, COVID-19 adalah, satuan tugas adalah. Nah, ini semuanya adalah rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, di mana istilah-istilah itu akan muncul pada materi yang akan diatur. Jadi sekali lagi, untuk ruang lingkup materi itu harus mencakup 4 hal. Yang pertama, ketentuan umum mengenai rumusan akademik tentang pengertian istilah dan frasa. Kemudian yang kedua, materi apa saja yang diatur? Apakah akan berbicara mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban? Apakah juga akan bicara tentang peran masyarakat, tanggung jawab pemerintah daerah, pengawasan? Nah, ini semuanya itu dimasukkan dalam materi yang akan diatur. Kemudian sub selanjutnya atau bagian selanjutnya adalah ketentuan sanksi. Itu juga diuraikan di dalam bab 5 yang masuk dalam bagian ruang lingkup materi. Dan yang terakhir di dalam bab 5 itu diuraikan juga tentang ketentuan peralihan, jika memang ada. Nah, para mahasiswa, sekali lagi dalam bab 5 ini Anda bisa menguraikan tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup. Nah, di sini untuk jangkauan dan arah pengaturan itu kita tetap harus melihat pada ulasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Ketika masuk mengenai ruang lingkup materi, maka harus mencakup 4 hal. Ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, kemudian materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan. Sekali lagi, bagi mahasiswa yang mungkin kurang jelas, bisa chat langsung, nanti kita akan bahas setelah kuliah online ini selesai. Kemudian terakhir, kita sampai pada bab 6. Bab 6 itu berisi penutup. Bab penutup ini terdiri atas subbab, simpulan, dan saran. Dalam naskah akademik, bab penutup yang berisi simpulan ini memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan, pokok elaborasi teori yang ada di bab 2, dan asas yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Oke, lagi
simpulan yang ada di dalam bab 6 dalam naskah akademik itu memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Nah, selain simpulan, dalam bab penutup ini ada subbab juga yang disebut dengan saran. Nah, saran inilah yang cukup penting, karena saran memuat apa saja? Saran memuat antara lain perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Kemudian saran selanjutnya dapat memuat rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah dalam program legislasi nasional atau program legislasi daerah. Dan yang terakhir, saran itu memuat kegiatan lain yang mungkin diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Baik, saya kira 3 bab sudah selesai ya. Bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6 untuk penyusunan naskah akademik. Setelah semuanya bab ini kita susun, maka di dalam naskah akademik itu juga harus dimuat daftar pustaka. Jangan lupa, daftar pustaka itu memuat tentang buku, peraturan perundang-undangan, atau jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik. Karena tidak mungkin kita menyusun naskah akademik tanpa referensi buku, peraturan perundang-undangan, ataupun jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik. Dan yang terakhir, ada lampiran. Lampirannya apa? Nah, naskah akademik ini biasanya akan dilampiri dengan rancangan peraturan perundang-undangannya. Kalau itu undang-undang, berarti ya lampirannya adalah rancangan undang-undangnya atau RUU-nya. Kalau itu peraturan daerah provinsi, berarti rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperda provinsi. Kalau itu peraturan daerah kabupaten kota, ya dilampiri dengan rancangan peraturan daerah kabupaten kota. Baik mahasiswa yang masih setia untuk kuliah online bersama dengan saya, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan melanjutkan materi kita, bagaimana cara menyusun naskah akademik, terdiri dari berapa bab, dan sesi ini kita sudah membahas bagaimana substansi menyusun bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Dan terakhir bagaimana menyusun daftar pustaka serta lampirannya berisi apa. Maka lampiran berisi Raperda provinsi kabupaten kota atau RUU, tergantung dari naskah akademik yang saat ini sedang kita susun. Baik, saya akan membaca chat bagi Anda yang sudah berkomunikasi via chat pada kuliah online ini. Namun sebelumnya kuliah online ini kita akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.